Yang dimaksud dengan bersifat lapang dada, yaitu bagaimana seseorang pada saat orang lain berbuat salah padanya dan orang itu meminta maaf atau belum minta maaf pun dia sudah memaafkannya. Dan ini adalah terapi kejiwaan yang sangat luar biasa, karena dengan kita selalu tidak menjadikan beban dalam diri kita dan jiwa kita apapun yang telah terjadi di sekitar kita, kita anggap itu adalah urusan dunia yang sederhana, yang mudah untuk dilalui, maka hidup kita akan tenang. Kalau masalah kecil saja selalu kita jadikan sebagai masalah yang besar, maka akan sulit sekali. Seperti misalnya ada orang kadang-kadang cuma lapar sedikit, baru lapar sudah seperti bencana besar yang terjadi. Atau mungkin hanya karena haus sedikit. Atau mungkin ada sebuah benda yang dia, makanan misalnya, dia baru beli makanan 2 potong roti atau kue, dan dia mau makan ternyata jatuh. Sudah cukup membuat dia marah, seakan-akan sudah terjadi bencana besar. Ini musibah yang berat dalam jiwa dia. Semestinya seorang muslim memahami masalah dalil-dalil syar'i yang justru memerintahkan kita untuk berlapang dada. Artinya bukan cuma hal yang kecil, hal yang besar pun kecil di mata orang beriman. Jadi walaupun musibah yang besar, meninggalnya orang yang dicintai, hilangnya harta yang besar, ya, meninggalnya anak atau apalah kira-kira yang besar-besar yang dianggap mungkin memang musibah yang membuat orang wajar sedih, itu pun kecil di mata orang beriman. Karena bagi mereka akhirat ada. Kalau meninggal seseorang yang kita cintai, dia tidak hilang. Dia hanya sekedar pindah alam saja dan mendahului kita. Dan kita sebagai orang beriman faham, nanti kalau kita meninggal pun kita akan bertemu dengan dia. Ya, pertemuan antara orang beriman di alam gaib ini atau di alam barzah, di akhirat adalah pasti terjadi. Tidak ada sesuatu keraguan di dalamnya, gitu kan. Makanya Nabi SAW pada saat sakit keras, kemudian beliau banyak sekali sahabat yang menangis karena tahunya Nabi ini kemungkinan meninggal dunia. Maka Nabi SAW sambil tertitah atau tertatih-tatih datang keluar ke masjid, kemudian beliau naik di atas mimbar, lalu beliau ceramah mengingatkan orang. Di antara kalimat beliau adalah, wahai sekalian manusia, jangan kalian sedih karena pertemuan kita yang sebenarnya justru di haudku, di kualaku nanti, ya, di hari kiamat. Nabi SAW memiliki kuala haud, ya, atau haud, ada al-kautsar dan ada haud yang disiapkan oleh Allah SWT untuk diberikan minum umatnya, gitu. Maka Nabi SAW ingatkan, tidak usah sedih, dunia ini sebentar kita lewatin, tidak ada sesuatu yang berat. Kita akan ketemu di akhirat. Begitu juga dengan hilangnya harta. Seorang muslim jadikan sebagai bahan muhasabah. Mungkin ada pendapatan haram yang masuk di situ, ya, atau mungkin dasarnya memang itu uang haram yang Allah tidak ingin kita makan, ya. Selama itu uang halal tidak akan hilang, teman-teman sekalian. Sebagian ulama memastikan kalau sesuatu benda dibeli dengan uang halal tidak akan hilang. Kita beli handphone misalnya dari uang halal, biar tergeletak berapa kali di sebuah tempat pasti ada saja kita temukan. Tapi kapan benda itu hilang, berarti ada sesuatu di situ. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Dan bagi seorang muslim sesuatu yang sudah hilang, sudahlah. Dia sekarang berpikir bagaimana langkah ke depan. Karena tidak ada gunanya kita menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Bagaimana dia memperbaiki saja ke depannya. Jadi semua itu masuk dalam masalah bab lapang dada yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, gitu. Bagaimana seorang muslim tidak membesar-besarkan permasalahan dihadapi di dunia, karena ini semua kecil. Dunia bahkan dan seluruh isinya sangat kecil di mata seorang muslim. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, kan begitu. 2 rakaat yang kita kerjakan itu lebih besar daripada ini.